fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Kali ini saya mau tunjukin cara membersihkan rumah ala Babu Jerman. Tapi cara ini saya belajar di tempat saya kerja, di rumah sakit tempat saya kerja. Itu kita harus bersihin kamar pasien, ya, kamar beserta kamar mandi, ya, WC, kamar mandi gitu. Sebelumnya saya kalau di rumah itu kalau mau bersihin rumah kan kita biasanya sapu dulu ya, nyapu dulu, atau kalau di sini kita pakai vacuum cleaner, kita vacuum dulu, bersihin dulu lantainya, baru kita pel kan. Nah, saya baru tahu waktu saya kerja, saya ditunjukin caranya, kan diajarin dulu ya, kita langsung ngepel gitu. Jadi ini teknik yang saya pelajari di tempat kerja, menghemat waktu dan tenaga ya. Saya pikir tadinya ya, saya di rumah mau menghemat tenaga, saya mau beli robot aja ya. Ini saya beli robot yang murah, ada robot untuk bersihin lantai gitu ya, yang harganya sampai 10 jutaan, tapi itu terlalu mahal ya buat saya. Jadi saya nyobain aja, saya beli yang murah yang harganya cuma ratusan ribu rupiah. Tapi ternyata tidak efektif sama sekali, nggak bisa menggantikan manusia. Tetap yang terbaik itu adalah manual. Jadi saya mau tunjukin ya hari ini gimana saya bersihin seperti yang saya lakukan di tempat kerja. Ikutin ya. Nah, ini robotnya. Coba jalan, cuma jalan-jalan aja. Tapi dia cuma bawa sampah ke sana ke sini, ke sana ke sini gitu ya. Dan enggak kayak banyak rambut kan, saya punya rambut rontok. Jadi dia enggak ngambilin gitu, enggak membersihkan, cuma digeser ke sini, digeser ke sana kotorannya. Jadi sama sekali enggak efektif. Cuma muter-muter enggak keruan. Ya. Apakah ada kotoran yang nempel? Ada sih. Ya. Tuh, ada. Jadi ya mungkin kalau buat kadang-kadang kali ya, buat tambahan aja gitu kalau kita lagi nggak sempet, lagi capek gitu ya, daripada nggak sama sekali. Tapi ini saya belum cuci dari kemarin itu ya, ini bisa dicuci. Dan biasanya saya pakai ini ya, alat pel biasa begini. Ini udah dekil karena saya belum cuci pakai mesin, bisa dimasukin ke mesin cuci ya. Kalau di tempat kerja ya kayak begini, ini banyak ya, dan selalu dimasukin ke mesin cuci. Ada tempat khusus untuk cuci kain pel di tempat kerja, tapi yang cuci bukan kita ya, yang cuci ada khusus bagiannya ya. Dan kayak begini bisa kita beli dan bisa dipakai, terus dicuci, dipakai, dicuci ya. Jadi nggak perlu punya banyak sih, saya biasanya cuma pakai ini satu doang ya. Yang lain itu saya salah beli dan nggak tahu, mungkin saya nanti saya ganti kalau bentuknya sudah tidak keruan dan sudah nggak bisa dibersihin lagi. Jadi metode yang kita pakai dan peralatan yang kita pakai itu bukan high tech atau gimana. Semua orang pasti punya di rumah. Jadi semua untuk ibu-ibu yang biasa aja, ibu rumah tangga seperti saya pasti punya semua. Air ya, pakai air. Kita di tempat kerja pakai air dingin. Itu juga tadinya saya bingung. Saya pikir pasti lebih efektif kalau kita bersihin pakai air panas kan. Ternyata disarankan pakai air dingin. Lalu, nah ini pasti kita biasanya pakai pembersih lantai, boleh pakai sedikit aja, nggak boleh banyak-banyak. Kita di tempat kerja nggak boleh pakai terlalu banyak karena akan meninggalkan bekas ya, nggak bagus. Jadi sedikit aja. Karena lantai rumah saya pakai parket, pakai kayu, jadi saya biasanya pakai ini, yang ini. Tapi karena kita juga lagi memerangi virus, bakteri, kuman, kadang-kadang saya pakai ini juga. Cuma nggak boleh terus sering kalau saya di rumah ya. Kecuali yang rumahnya dari lantai ubin ya, tehel gitu, itu boleh.
tiap kali ini pakai ini lebih murah juga, lebih ekonomis. Pakai pemutih ini, sedikit aja dicampurkan ke air untuk ngepel. Mungkin 1 tutup botol cukup ya. Kita takarannya tutup botol aja ya. Ini kan tutup botol di sini sebagai takaran. Nggak perlu banyak. Dan saya kalau kerja pakai sarung tangan ya. Kalau di tempat kerja sarung tangannya itu 1 kali pakai ganti. Jadi sekali pakai buang. Karena untuk menghindari kontaminasi supaya lebih terjamin ya, nggak menularkan penyakit ke pasien satu kamar ke kamar lainnya. Kalau setiap kamar kita harus ganti supaya nggak menularkan ya, lebih higienis aja. Cuma kalau di rumah nggak perlu ya, di rumah bisa pakai sarung tangan yang pakai berulang-ulang kali sampai bolong. Ini saya baru ganti karena yang kemarin udah bolong, udah masuk air kalau buat ngepel. Jadi kalau nggak punya sarung tangan juga nggak apa-apa, cuma untuk menjaga aja ya, karena kita kerja sama bahan kimia ya, seperti pemutih dan bahan-bahan pembersih lainnya. Jadi untuk menjaga aja kulit kita supaya enggak terkena efek dari bahan kimia tersebut, jadi pakai sarung tangan sebaiknya. Dan juga kan kita bersihin kotoran, jadi supaya lebih higienis gitu ya, menghindari kuman, apalagi kalau yang suka makan pakai tangan. Ya, jadi wajib harus tapi kalau nggak punya sarung tangan ya, yang penting habis kerja cuci tangan bersih-bersih. Dan saya sekarang kalau di tempat kerja kalau habis cuci tangan pakai cairan alkohol juga untuk membunuh kuman, supaya tangannya lebih steril lagi, lebih bersih lagi, bebas kuman ya. Jadi alkoholnya dipakai bukan untuk minum tapi untuk bersihin tangan dan permukaan supaya bebas kuman ya. Jadi kita campurkan semua ke sini, cairan pembersih lantai atau pemutihnya, dan mulai bekerja. Tapi sebelumnya saya mau tunjukin beberapa bahan lagi yang pasti ada wastafel di kamar mandi ya, pasti untuk cuci tangan. Biasanya kita pakai ini bisa untuk wastafel, dan saya beli yang anti kuman, anti bakteri ya. Bisa juga yang biasa, karena di Jerman ini airnya itu mengandung kapur. Jadi kita pakai bahan yang membersihkan, bukan cuma membersihkan saja tapi juga memerangi atau mengurangi zat kapur ini ya, karena zat kapur ini bakalan membekas ya di wastafel. Sebaiknya semua singkirin dulu ya kalau mau bersihin ya. Dan juga ini agak kuat gitu, kadang-kadang hidung saya dan nggak bagus buat pernafasan. Jadi kalau kerja sama bahan-bahan begini harus buka jendela, harus ada ventilasi supaya kita nggak kekurangan oksigen ya. Ada yang saya baca di berita, ibu-ibu habis bersihin rumah pakai bahan-bahan kimia begitu, dan dia mungkin kurang ventilasi, nggak ada udara, dan akhirnya ya katanya sih mati, tapi nggak tahu ya, meninggal gitu karena keracunan atau gimana gitu. Karena ini memang bahan kimia ya, nggak bagus untuk pernafasan. Usahakan buka jendela waktu kita bersihin rumah. Nah, untuk WC juga kita bersihin ya. Nanti biarkan beberapa menit sambil kerjain yang lain supaya bahan kimianya bekerja. Bisa juga untuk kamar mandi ya, bahan ini kan untuk melawan zat kapur yang nempel-nempel gitu ya di dinding kamar mandi, lantai kamar mandi semua ya. Gunakan seperlunya dan biarkan bekerja beberapa menit. Nah, kalau untuk debu kita pakai kemoceng biasa. Pasti punya semua ya kemoceng ini. Kadang-kadang kita tambahin air. Ini saya udah pakai berapa kali, jadi banyak debu kotor ya. Bisa dicuci juga, cuma dia nggak hilang banget. Mungkin harus pakai pemutih kali ya cucinya juga supaya lebih
Ini biasanya supaya debunya nggak bertebangan, supaya nempel juga debunya, kita kasih air sedikit ya. Jadi biasanya sebelum ngepel atau bersihin rumah ya, kita dusting dulu. Ini bisa semua dibersihin dari debu karena di Jerman banyak debu juga. Ya, jadi ini peralatan perang salah satunya yang kita pakai di rumah dan di tempat kerja saya pakai ya. Langsung aja ya, kita basahin air kan yang tadi, larutan antiseptik atau pembersih lantai. Terus langsung kita ngepel. Nah, kalau udah kotor, bersihkan dari kotoran yang menempel ya. Terus kita cuci ya, kita cuci di air di ember tadi ya, dicuci yang bersih, baru ngepel lagi. Kalau di rumah sakit tiap kali udah kotor kan diganti kainnya karena banyak ya stok kainnya. Cuma kita punya nggak terlalu banyak ya, bahkan cuma satu di rumah mungkin. Jadi tiap kali pakai ya cuci begini kalau udah kotor. Sampai kotorannya hilang. Terus pakai lagi berulang-ulang sampai selesai ya. Kalau sampahnya udah terkumpul ya tinggal diangkat sampahnya. Ya, begini aja kan. Terus buang. Ya. Selesai. Nah, untuk bersihin ini wastafel bisa pakai yang kita biasanya pakai buat cuci piring ya, kayak apa, buat gosok-gosok gitu ya. Nah, bisa pakai gosok-gosok gitu, atau bisa pakai lap aja, apa aja yang kita punya. Jadi nggak perlu peralatan mahal untuk menjaga kebersihan, dan juga nggak perlu pelatihan khusus ya. Sebetulnya lebih bagus kalau kita kerjain semua sendiri pakai tangan karena membakar kalori ya. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga ini sekaligus olahraga, sekaligus ekstra bonus dapat rumah yang bersih dan kesehatan keluarga juga terjamin ya, dengan mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga, khususnya yaitu ya lantai dan toilet ya disikat. Terus biasanya saya kerjain di rumah sakit itu 10 kamar setiap hari atau lebih selama 6 jam. Tapi kalau di rumah nggak bisa setiap hari, kadang-kadang aduh maaf, seminggu sekali karena saya harus kerja, dan kalau udah di rumah tuh udah males. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan untuk ibu-ibu rumah tangga, khususnya tips membersihkan rumah dari Babu Jerman. Jangan lupa kalau suka di komen dan di subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.